kita kalau sudah berbicara tentang fadilahnya Allah, fadolnya Allah, itu sudah nggak ada matematika, sudah nggak ada hitungan. Dosa-dosa saya atas saya mengagungkan datangnya bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam program spesial di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, yaitu program Ramadan Sareng Kiai. Bagaimana kebersamaan kita bersama Kiai selama bulan suci Ramadan tentu akan bisa menambah nilai atau kualitas puasa kita. Untuk itu di saat ini kami sudah undang salah satu suriah PCNU Kabupaten Nganjuk, yaitu beliau adalah Kiai Haji Ali Mazhar yang sudah hadir di studio Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk di sore hari ini. Baiklah, kita akan langsung saja bersama dengan beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah matur suwun kerawuhannya di Media Center di malam hari ini ya, malam puasa. Kita kan sudah berbuka semuanya ya. Iya. Sudah buka puasa malam begini ya. Ya, sambil kita nikmati malam Ramadan ya, kita mohonkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat di sekitar Ramadan. Bahwa Ramadan ini menjadi sebuah kewajiban lah bagi semua muslim yang beriman, mungkin begitu. Nah, tentu Allah memberikan kewajiban, memberikan tuntunan. Ini ada beberapa nilai ya, tidak sekedar menjalankan, tapi ada nilai-nilai yang utama, nilai-nilai yang lebih diwajibkannya puasa atau kehadiran, apalagi selama satu bulan Ramadan itu banyak sekali hikmah ataupun fadilahnya. Itu yang kita mohonkan nasihat untuk memberikan dorongan kepada kita agar kita bisa kualitasnya meningkat gitu loh ya. Iya. Monggo. Ya Ali. Terima kasih atas waktunya. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh umat Islam, khususnya di Kabupaten Nganjuk. Begitu juga kepada warga Nahdiyin, Nahdiyat. Kita ini kalau membaca banyak keterangan baik hadis maupun ijma yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, itu kita itu merasa tersanjung sekali sebagai umat Muhammad, karena ada salah satu ulama salaf dahulu wa fi Rajaba sab'ina wa fi Sya'bana mi'ata sab'ina mi'atan wa fi Ramadana bi alafin. Terusannya keterangan tadi dikatakan laisa it'aful hasanah ila lihadil ummah khosotan. Jadi beramal itu kalau di bulan Rajab yang sering diadakan kegiatan yang sangat viral, itu cuma dilipatkan 70 kali. Kalau di bulan Sya'ban 700 kali. Kalau di bulan suci Ramadan itu 1000 kali. Dan itu tidak ada amal para umat, para nabi-nabi pendahulunya yang dilipatkan sebanyak umat Muhammad. Dan itu memang li ummati Muhammadin khosotan, spesial untuk umat Muhammad. Bahkan yang lebih spektakuler lagi itu ada hikayah begini. Ada seorang yang bernama Muhammad. Karena yusolikotu, namanya Pak Muhammad itu tidak pernah melakukan sholat sama sekali. Fa'idha dakhala Ramadanu yuzayyu nafsahu bithiyabi wattibi wa usalli wa yaqdi ma fatahu. Beliau kalau sudah datang bulan suci Ramadan berhias diri,
ke pasar beli baju baru, beli parfum yang sangat mahal. Ya. Kalau sekarang mungkin di istana parfum. Makanan-makanan termasuk mungkin? Enggak, Tidak, cuma baju dan rias lah. Berhias diri, makanya yuzayyinu nafsahu, berhias diri. Terus setelah itu Pak Muhammad itu mengodo sholat yang selama itu ditinggalkan. Melakukan puasa, ngodok sholat, akhirnya ditanyakan, "Limada taf'aluk?" Kenapa kamu melakukan ini semua? Pak Muhammad menjawab, "Hada syahrut taubah." Bulan ini bulannya orang bertaubat. Warrohmah, ini bulan Allah memberikan, menebarkan kedamaian, kasih sayang kepada umat Muhammad. Bulan ini. Wal barokah, bahkan bulan ini bulan yang penuh barokah. Asallahu ayujawizahu anni bifadlih. Pak Muhammad melanjutkan perkataan, siapa tahu Allah itu belas kasih dengan saya, mengampuni dosa-dosa karena atas keanugerahnya Allah. Kita kalau sudah berbicara tentang fadilahnya Allah, fadolnya Allah, itu sudah nggak ada matematika, sudah nggak ada hitungan. Nggak ada hitungan. Akhirnya apa? Suatu ketika ada orang mimpi ketemu Pak Muhammad, ditanyakan oleh orang alim itu, ma fa'alallahu bika, apa yang dilakukan Allah kepada kamu? Pak Muhammad di dalam kubur menjawab, wa farali rabbi bi hurmati ta'zimi Ramadan. Allah mengampuni dosa-dosa saya atas saya mengagungkan datangnya bulan suci Ramadan. Sampai seperti itunya. Kalau kita umat Islam sudah tiap hari melakukan sholat dan melakukan amal soleh yang lain-lainnya. Kalau datang bulan suci Ramadan ini tidak betul-betul kita song-song siap mental untuk bertafakur, bermunajat kepada Allah, sayang sekali. Bahkan Allah sendiri itu di hadis lain mengatakan, perintah kepada para malaikat, sujudmu, tasbihmu berikan kepada umat Muhammad. Hadis lain mengatakan seluruh makhluk di alam semesta ini, bosone wong Jawa lumaing bumi kurpeng langit, itu semua mengatakan tuba li ummati Muhammadin, betapa beruntungnya umat Muhammad itu kok diberi bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh pahala. Dari sana kita bisa ambil kesimpulan bahwa kesempatan ini tolong jangan disia-siakan. Kalau bulan Ramadan kemarin kita ada kegagalan untuk taqarrub ilallah, untuk bertaubat, mari mumpung kita masih diberi umur panjang, siapkan diri untuk bertaubat, bermunajat, sampai bagaimana kita tuh punya rasa menyesal dengan sampai meneteskan air mata, karena air mata orang mukmin itu besok di akhirat bisa untuk memadamkan api neraka. Ya. Kalau begitu, kalau melihat ini kan ada nilai ada unsur momen. Momen itu waktu ya, ketepatan waktu. Betul. Kemudian ada unsur Allah memberikan fadilnya atau hikmah, kelebihan, anugerahnya kepada kita pada bulan suci Ramadan. Tiga hal itu penting yang tadi saya catat dari Yai Ali tentang kesempatan bertaubat, kesempatan memanfaatkan rahmat, kesempatan memanfaatkan rahmat, dan itu apakah gitu loh. Apakah memang kepada orang-orang yang memanfaatkan itu, atau ya semua akan diberi itu semua, ya, di bulan Ramadan seperti ini? Semua orang, selama orang itu bertaubat, menyesali atas dosa-dosa
yang dilakukan. Bisa kita bayangkan Pak Muhammad itu tidak pernah sholat. Karena sholikot itu sama sekali tidak pernah sholat. Oh, itu saja. Itu saja. Beliau berhias diri. Cara ning kene yang pasar wage tuku klambi, tuku minyak wangi. Itu kalau saya melihat semacam apa ekspresi atau ungkapan menunjukkan tekad dia. Betul. Tekad dia bahwa ini Ramadan, saya harus berubah kan gitu ya kira-kira gitu. Betul. Kalau beda dengan orang ya, alah poso biasa wae, tetap hal-hal yang kurang baik, yang jelek, yang buruk, yang maksiat dan seterusnya biasa itu saja. Karena untuk itu saya menghimbau, marilah kita zaman milenial itu kan kita perlu uji nyali. Jadi banyak sekali sekarang itu wong bekerja itu juga kewajiban. Nah, tapi dampak dari itu akhirnya tidak berpuasa. Ya. Nah. Karena mungkin kerja berat. Iya, karena kerja berat. Meskipun boleh. Yaitu dalam konteks tertentu. Tapi dalam hal ini kan kita perlu menguji kesahihan dalil ini. Sebenarnya kita tuh kalau betul-betul munajat kepada Allah, diberi rezeki apa tidak, mencoba aja kan boleh. Coba 1 minggu tuh, nanti kita tuh mati kelaparan apa enggak, itu kan perlu untuk membangun keimanan dari awal. Jadi enggak perlu, karena apa? Kadang zaman sekarang tuh sering syariat Islam tuh ditarik ke logika, seolah-olah. Lah padahal logika tuh kalau menurut saya pribadi itu terminalnya setan. Makanya ada doa Allahumma tsabbit qulubana. Jadi kita tuh kadang tuh seperti sabitnya itu bukan karena diri kita ya. Iya. Jadi sampai di mana kemampuan rasio kita mencerna doktrin rahasia di balik agama itu. Wong rasio itu kalau kita bongkar itu ya ciptaan Allah, dan itu rasio itu kemampuannya terbatas. Contohnya sederhana saja, untuk rasio untuk menerangkan betapa nikmatnya sebuah makanan kuliner yang diviralkan, nyatanya rasio juga tidak bisa menjelaskan. Katakan suatu contoh nikmatnya nasi bebek, nasi uduk tuh, bistik. Rasio suruh menerangkan enaknya tuh nggak mampu. Pokoknya enak, karena memang bukan wilayahnya rasio, itu sudah rasanya wilayahnya zauk, wilayahnya hati nurani. Dan masing-masing orang beda-beda. Iya. Jadi ini tolong kepada semua orang Islam, ya monggo kerja itu ya, tapi jangan sampai batasannya selama itu tidak membatalkan puasa kita lakukan. Tapi kalau sudah mengancam puasa kita, sayang sekali. Ya, harus dihentikan. Harus dihentikan. Karena itu datangnya 1 tahun sekali itu jangan sampai disiakan. Kita syukuri kita masih diberi kesehatan. Banyak orang yang Ramadan mati-matian pakai segala macam obat untuk ikut berpuasa tidak mampu. Kita masih diberi kesehatan, bisa itu harus disyukuri betul. Sayang kalau enggak. Jadi kalau hanya alasan bekerja, kemudian dia sampai katakanlah ketika puasa bekerja kemudian sampai tidak kuat, maka yang harus dilakukan bukan menghentikan puasanya tapi menghentikan pekerjaannya. Meskipun karena bisa jadi kan kalau memang pada dataran tertentu boleh berbuka itu. Iya. Gitu. Iya, boleh. Karena memang kondisinya memang ini. Tapi sebenarnya menjadi dia tidak kuat itu kan karena kerjaan dia. Sebenarnya itu semua kan dikatakan hadis Nabi yang sangat terkenal, siapapun hafal, innama a'malu binniyat itu kan menurut para ulama salaf menguasai 3/4 agama. Artinya semua sendi kehidupan kita itu penentunya itu di niat. Orang kalau betul-betul serius, sungguh-sungguh ingin berpuasa, itu insya Allah akan mampu. Tapi kalau hanya sekedar kamuflase saja, aku niat poso, tapi rakuati piye, itu kan bukan niatnya, bukan niat yang sungguh-sungguh, tidak maksimal. Makanya Allah dawuh di Al-Qur'an itu innallaha a'lamu ma fis sudur. Allah tuh maha mengetahui apapun
apa ya? Krentek iki basa Indonesiane napa? Krentek hati ini manusia Allah roh no. Keinginan. Bukan. Belum keinginan ya. Tapi ya apapun yang tersirat lah. Okay. Yang tersirat dalam hati nurani, belum berbentuk kata itu Allah tahu. Kalau nggak tahu bukan Allah namanya. Jadi makanya kita tuh selalu diawasi 24 jam. Ya kalau memang kita niat bertobat ya ditata betul yang serius tobatnya, jangan hanya di lisan, hatinya itu ditata dulu. Iya, iya. Untuk sampai ke ini meningkatkan ini tekad kita atau ya tekad lah seperti Muhammad yang dengan berbaju itu tadi, itu kan bentuk-bentuk tekad. Tekad karena dia sebelumnya mungkin berdosa ya. Yeah. Kalau orang yang sudah bukan merasa ya, artinya berupaya dengan puasa untuk meraih apa namanya tadi fadhil Allah atau rahmat Allah dan lain-lain, itu bisa digambarkan sehingga ya kembali memang ini logika, tetapi setidaknya wawasan ya. Kalau kita sudah taat betul, betul, kita mau dapat apa gitu, untuk meningkatkan tekad kita berpuasa. Ini memang logika ini memang. Iya. Jangan tidak dilogikakan ya. Masuk, untuk boleh. mempermudah maksud saya, mempermudah memahami. Sederhana saja. Okay. Kalau ingin logikanya itu teradopsi atau terbimbing, masuklah ke rumah sakit. Melihat saja orang di rumah sakit itu bernafas saja berapa juta. Matanya sakit itu saja berapa juta. Kita diberi nikmat mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu dihitung bukan ratusan ribu, jutaan nikmat. Mungkin tidak pernah sakit misalnya. Iya, itu gitu saja sudah layak kita bersyukur gitu. Jadi kalau sampai enggak, makanya sederhana, logikanya begitu. Kita hitung, kita audit nikmat yang kita rasakan tiap hari ini loh. Seberapa? Enggak usah menunggu sampai surga nantilah. Enggak usah, sekarang saja boleh. Uji nyali sekarang. Masuk rumah sakit, lihat, tanya dokter. Sakit ini kena diabetes itu biayanya sudah habis berapa? Oh, gitu. Nah kita tuh enggak dia dapat makan terasi sambal. Saya kira cukup demikian. Iya. Baik, Yai, terima kasih sekali. Ini semoga bisa dengan kedatangan Ramadan yang penuh rahmat, bahasa mudahnya seperti itu. Memang banyak fadhil Allah yang diberikan kepada kita, pintu pertobatan apalagi, masa kita nggak merasa banyak dosa kan. Iya. Ini kesempatan yang bagus untuk kita manfaatkan. Ada pesan sedikit Yai sebelum kita akhiri? Ya, saya mengharap akhinal karim fillah, muslimin muslimat khususnya di Kabupaten Nganjuk, mari kita songsong bulan suci ini yang semua orang umat sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad itu iri sama kita, makanya jangan diabaikan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Bismillah, mari nawaitu betul-betul niat bertaubat, niat tadarruk, niat munajat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Afiminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yai Ali Mazhar dari jajaran Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk sudah memberikan nasihat-nasihat kepada kita agar puasa di tahun ini betul-betul bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketaatan kita, ubudiyah kita, sehingga kita memang benar-benar akan mendapatkan fadhil dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ya banyak kelebihan ya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita di hari-hari ke depan. Akhirnya saya Subhan Abu Rizal dalam program Ramadan Saran Kiai harus kita akhiri sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.